Halo, nama aku Gracia. Aku sekarang lagi kuliah di Jepang jurusan arsitek dengan beasiswa dari Mitsui Busan Scholarship. Aku mau cerita tentang gimana sih ceritanya sampai akhirnya bisa kuliah di Jepang. Jadi awalnya pas SMA aku pengen banget buat bisa kuliah di luar negeri, tapi karena biaya mahal, akhirnya aku harus cari beasiswa. Jadi aku pergi ke beberapa pameran pendidikan, terus juga research di internet tentang beasiswa-beasiswa ke luar negeri, persyaratannya apa aja. Dan akhirnya aku mutusin aku pengen kuliah di Hong Kong. Waktu itu alasannya karena arsiteknya bagus dan kakak kelas aku di sekolah banyak yang diterima di Hong Kong itu dengan beasiswa yang gede. Jadi aku mikir, ya buat dapat beasiswa pasti susah, tapi itu paling mungkin buat aku. Waktu itu jadi aku list persyaratan-persyaratan yang kampus aku yang buat kampus yang mau aku daftar itu apa aja supaya aku tahu persis apa yang harus aku siapin dan supaya aku bisa maksimal. Akhirnya aku apply buat 3 universitas di Hong Kong, semuanya jurusan arsitek. Dan sementara aku lagi persiapan untuk seleksi tahap berikutnya, aku dapat info tentang beasiswa Mitsui Busan Scholarship. Jadi aku baca dan langsung tertarik banget karena dapat beasiswa 100% ditambah lagi dapat tunjangan hidup. Tapi ternyata yang keterima tiap tahun tuh cuma 2 orang. Di situ aku udah ngerasa ini peluangnya buat dapat beasiswa ini kecil banget. Tapi pas aku baca persyaratannya ternyata aku memenuhi dan berkas yang aku udah siapin buat Hong Kong itu kurang lebih sama yang diperluin buat ke Mitsui ini. Ya jadi aku pikir gak ada salahnya aku coba aja buat kirim berkas, tapi aku nggak punya ekspektasi apapun sama beasiswa ini. Dan akhirnya aku dapat panggilan untuk ikut seleksi tahap-tahap berikutnya dari pilihan pertama dan kedua aku di Hong Kong. Sampai ke seleksi tahap akhir yaitu interview. Aku berusaha untuk siapin yang terbaik, terus juga minta pendapat banyak orang dan latihan. Sampai akhirnya interview selesai dan aku ngerasa itu udah bener-bener bagus banget. Dan aku sangat-sangat yakin kalau aku pasti diterima, cuman antara aku bisa dapat beasiswanya atau enggak. Sebulan kemudian akhirnya aku dapat kabar aku diterima dari universitas pilihan kedua aku. Tapi aku cuma dapat beasiswa 50%. Dan akhirnya aku memutuskan buat tolak karena 50% itu masih tetap terlalu mahal. Ya tapi pas itu aku masih sangat-sangat yakin kalau aku bakal diterima di pilihan pertama aku. Dan aku juga mikirnya aku masih punya cadangan pilihan ketiga aku kalau aku nggak diterima di yang pertama. Ya aku ngerasa seleksi aku semuanya bagus, terus juga rapot UN dan sertifikat-sertifikat aku semuanya kayak lengkap dan bagus, dan kalau dibandingin sama teman-teman aku yang lain yang daftar dan juga kakak kelas aku yang udah kuliah di sana, itu nggak kalah. Jadi aku kayak nggak bisa ngeliat alasan untuk universitas itu nolak aku, kayak sepede itu. Tapi berbulan-bulan pengumuman email kalau aku diterima itu nggak datang-datang. Sementara teman-teman aku yang lain udah banyak yang diterima dan mereka udah mulai nyiapin visa. Terus aku malah dapat kabar kalau ternyata pilihan ketiga aku itu mereka nggak akan nerima mahasiswa asing untuk jurusan arsitek. Jadi aku jadi bingung banget karena aku nggak punya cadangan sama sekali dan ya aku nggak daftar universitas dalam negeri, itu kesalahan aku sih. Saat itu aku udah lolos untuk ikut tahap terakhir ujiannya Mitsui, yaitu tes interview. Ya di titik itu aku yang tadinya nggak punya harapan sama sekali sama beasiswa ini, jadi desperate banget karena pendaftaran buat universitas dalam negeri juga semuanya udah tutup, dan kalau aku nggak mau gap year, harapan aku satu-satunya tinggal Mitsui ini. Jadi aku coba perbaiki lagi jawaban-jawaban yang aku udah siapin untuk pertanyaan interview. Dan pas hari H interview itu di ruang tunggu aja aku tuh minder karena kan aku denger yang lain pada cerita-cerita gitu. Mereka udah keterima di universitas ini, udah keterima di beasiswa ini, dan pokoknya keren-keren banget. Sementara kalau mereka tanya aku tuh malu karena aku belum keterima di mana-mana. Ya udah akhirnya interview dan aku diterima. Ya bersyukur banget dan seneng banget sih, nggak bisa percaya. Tapi akhirnya aku berangkat ke Jepang dan awalnya aku kuliah sekolah bahasa dulu 1,5 tahun sebelum mulai kuliah, dan di sekolah bahasa itu juga persiapan untuk ikut ujian universitas. Nah, universitas negeri yang top di Jepang itu kayak biayanya murah, terus juga kualitasnya bagus, jadi banyak banget yang mau masuk dan persaingannya tuh ketat banget. Jadi aku di awal tuh mikirnya, kan sekarang aku udah nggak punya masalah finansial karena dapat beasiswa. Jadi aku udah nggak usah terlalu fokusin ke yang negeri, tapi aku targetin aja masuk universitas swasta yang paling bagus di Jepang, yaitu Waseda. Susah banget sih, tapi ya menurut aku waktu itu kalau aku berusaha mungkin bisa.
Terus buat daftar universitas di Jepang itu perlu semacam SBMPTN gitu namanya EJU. Dan materinya itu materi 3 tahun SMA Jepang. Dan ada 2 kesempatan buat ikut EJU yaitu di bulan Juni dan di bulan November. Tapi kalau mau daftar Waseda cuma bisa pakai EJU yang bulan Juni. Yang artinya cuma ada waktu 6 bulan untuk nyiapin materi 3 tahun. Belajarnya materi 3 tahun. Tapi di awal aku ngelakuin kesalahan, yaitu aku nyantai. Aku belajar tiap hari, tapi aku belajar cuma ngikutin pace sekolah sambil nyicil dikit-dikit. Sementara kalau mau ngebut materi 3 tahun dalam waktu 6 bulan itu nggak mungkin bisa kalau nggak ngebut banget. Dan aku baru sadar sama kesalahan aku itu sebulan sebelum EJU. Jadi aku cuma bener-bener belajar keras banget tuh sebulan. Akhirnya EJU aku nilainya nggak maksimal. Dan habis itu ada waktu lagi 2 bulan buat persiapan ujiannya tes tertulisnya Waseda. Ya aku berusaha ngebut dan ngejar selama 2 bulan itu supaya walaupun nilai EJU aku kurang bagus, nilai tes tertulis aku di Waseda bisa bagus supaya aku bisa diterima. Kan kayak ada kisi-kisinya gitu, jadi kayak tiap tahun selalu keluar jenis soal ini. Nah aku karena waktu aku nggak banyak, jadi aku cuma pelajarin jenis soal itu, tapi aku ngejar latihan soal banyak banget. Jadi kalau keluar jenis soal itu aku yakin aku pasti bisa. Tapi ternyata di hari ujian, materi itu malah nggak keluar dan yang keluar materi yang aneh yang aku nggak pelajarin. Terus aku juga harus ikut tes gambar, kan ada soalnya gitu, dan di temanya itu aja, kanjinya itu aku nggak pernah lihat, dan aku nggak tahu artinya, jadi aku cuma kira-kira aja saat aku ngerjain, dan hasilnya aku gagal. Ya, sedih banget sih, cuman udah nggak bisa diapa-apain juga, dan aku masih punya kesempatan satu lagi untuk ikut EJU, jadi aku nggak mau ngulangin kesalahan yang sama. Jadi pas itu aku hapus IG, terus aku nggak jalan-jalan sama sekali dan kemanapun, dimanapun, kapanpun aku pasti belajar, terus aku kayak belajar tiap hari sampai sekitar jam 4 gitu. Akhirnya ikut tes EJU dan aku daftar ke 5 universitas. 2 diantaranya itu aku daftar tapi aku ngerasa kemungkinan keterima itu kecil banget, bahkan hampir nggak ada. Dan aku daftar ke Tokyo University sama Yokohama National University. Kalau Tokyo untuk universitas negeri, arsitek nomor 1 di Jepang dan Yokohama nomor 4. Ya waktu itu aku pesimis banget sih karena sebelumnya aku gagal di Waseda. Terus aku juga dengar cerita katanya untuk universitas yang kualitasnya nggak terlalu bagus aja masuk arsitek itu susah di Jepang. Terus kakak kelas Insui katanya beberapa tahun lalu ada yang tadinya mau arsitek terus di tengah-tengah dia ganti jurusan karena susah. Ya jadi aku bahkan mikir kayaknya aku bakal jadi anak Mitsui yang pertama yang dipulangin ke Indonesia karena aku nggak keterima di mana-mana. Terus bulan Desember setiap minggu itu ada minggu pertama, kedua, ketiga, keempat tuh setiap minggu itu ada ujian untuk seleksi untuk univ-univ yang aku daftar. Minggu keempat itu ujian buat Yokohama, ada matematika dan ada interview. Nah aku tuh udah lihat soal-soal tahun lalunya Yokohama, terus aku tuh nggak ngerti sama sekali ini soalnya ngomongin apa. Dan karena tiap minggu-minggu sebelumnya aku selalu persiapan untuk ujian universitas lain, aku cuma punya waktu 1 minggu buat persiapan buat Yokohama. Nah, aku pikir kan, aku waktu Waseda aja aku persiapan 2 bulan, tapi aku tetap gak bisa. Apalagi ini seminggu aku bisa apa? Jadi aku udah rencana aku nggak mau datang ke ujian ini karena aku ngerasa sia-sia juga aku datang, kayak membuang-buang energi, waktu, tenaga, uang. Tapi pas itu orang tuaku lagi datang ke Jepang dan orang tuaku tetap suruh aku untuk ikut ujian Waseda, ujian Yokohama maksudnya. Ya udah jadi akhirnya aku ikut ujiannya, tapi nggak punya rasa pede sama sekali, sampai di kereta aja aku tuh persiapin kalau nanti aku di interview, aku ditanya, kenapa nilai tes mat kamu jelek, itu aku mau jawab apa. Dan akhirnya tes matnya mulai, dan nggak tahu gimana aku bisa. Jadi, waktu aku persiapan buat Waseda dan EJU, itu kan aku udah latihan soal banyak banget, dan aku udah perdalam konsep gitu kan. Yang keluar memang nggak sama persis sama yang aku udah persiapin, tapi karena konsepnya aku udah ngerti, jadi aku bisa kerjain. Terus besokannya interview, dan yang interview itu banyak banget kalau nggak salah waktu itu kayak lebih dari 9 orang. Tapi karena minggu-minggu sebelumnya aku udah interview buat univ-univ lain, jadi aku udah nggak gugup pas aku interview buat Yokohama. Dan pas interview itu malah dikasih tahu kalau ternyata ujian mat aku dapet 100. Nggak bisa percaya, gila banget. Dan akhirnya sekarang aku kuliah di Yokohama National University jurusan arsitek.
ya yang aku belajar kayak kita bisa berencana, tapi rencana Tuhan belum tentu sama apa yang kita mau, cuman pasti yang terbaik buat hidup kita. Dan walaupun aku gagal buat Hong Kong, buat Waseda, tapi bukan berarti persiapan aku itu sia-sia karena apa yang aku udah siapin semuanya tuh kepake saat aku daftar Mitsui dan aku daftar ke Yokohama. Terus juga pengalaman aku kayak interview di univ lain di Hong Kong itu jadi kayak semacam latihan sehingga aku lebih siap saat aku interview buat Mitsui dan juga buat Yokohama gitu. Terus setelah aku mulai kuliah di Yokohama, aku lihat teman-temanku itu banyak yang part time kayak di kafe atau di restoran. Nah, aku juga mau pakai waktu luang yang aku punya untuk ngelakuin hal lain. Tapi aku maunya kayak sesuatu yang bisa bermanfaat buat aku ke depannya gitu. Terus aku lihat waktu itu temanku ada yang bisa ngedit foto. Dia kayak ngedit foto bom, jadi misalkan foto di tempat rame, orang-orang di belakangnya itu dihilangin, jadi kayak sendiri. Terus aku lihat kan keren banget, aku juga pengen bisa. Jadi aku nonton tutorial-tutorial di YouTube, terus aku praktekin, coba latihan pakai foto aku sendiri. Itu waktu itu berhasil, tapi kayak makan waktu 5 atau 6 jam lebih buat ngilangin foto sampai bagus. Aku upload story, terus teman-temanku banyak yang reply, katanya mereka juga mau dieditin. Jadi aku pikir, ini boleh banget buat aku bikin kayak foto editing service gitu. Akhirnya aku bikin Henshu namanya, henshu.jpg. Terus mulai ngedit-ngedit foto, beberapa lama, tiba-tiba mulai kayak ada orang-orang yang nanya, bisa graphic design juga nggak? Gitu. Terus kayak mulai datang order graphic design, sampai akhirnya Henshu dikembangin, jadi sekarang ada freelance graphic designer juga, nama account-nya hsdesign.psd. Nah, terus sekitar bulan Mei 2020, aku lihat ada kompetisi comic strip yang hadiahnya kesempatan buat magang di salah satu perusahaan sebagai graphic designer di salah satu perusahaan social media agency gitu. Karena Henshu baru mulai graphic design, jadi aku pengen belajar dong dari kayak perusahaan gimana sih cara kerjanya yang bener. Makanya aku ikut lomba comic stripnya, dan itu pertama kalinya aku coba bikin ilustrasi. Aku bikin karakter kentang gitu buat komiknya. Dan aku menang juara 2. Jadi dan kebetulan karena COVID, jadi walaupun aku ada di Jepang, aku bisa sambil magang perusahaan di Indo secara online. Cuman perlu ngatur waktu aja sih supaya nggak ganggu kuliah dan pekerjaan magang aku juga bisa selesai dengan baik. Dari situ aku ngerasa kayak gambar-gambar ilustrasi itu seru gitu, aku suka. Dan jadi aku mulai bikin karakter namanya Pindut yang aku post di Instagram account-nya @pindudly. Kayak aku post motivational quotes gitu, terus aku kasih ilustrasi Pindut. Jadi itu kayak salah satu cara aku untuk refreshing sih. Jadi kayak misalkan aku lagi nugas gitu, ngerjain tugas sekolah, terus kayak udah puyeng banget, aku biasanya pindah dulu, aku gambar Pindut, terus kayak biar mood aku naik, terus aku balik lagi ngerjain tugas sekolah. Udah, gitu ceritanya.